Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solihah dengan NIM T2018-1251, kelas A6, Pendidikan Agama Islam, semester 5, tugas perencanaan pembelajaran PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013. Dari identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sini mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya mengambil contoh dari kelas 7 semester genap. Materi pokok tentang ketentuan penyembelihan hewan, alokasi waktu 2x3 jam pelajaran atau 2 pertemuan. Jadi alokasi waktu ini bisa dilihat dari di prota atau promes yang telah dibuat sebelumnya. Dan tahun ajaran 2020 sampai 2021. Selanjutnya A. Kompetensi inti, KI. Jadi KI ini bisa dilihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi untuk KD kompetensi dasar kita bisa lihat di silabus kelas 7 SMP tentang materi ketentuan penyembelihan hewan. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi, kita bisa menggunakan KKO, kata kerja operasional, edisi revisi Tory Bloom. Selanjutnya, C. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini agar lebih mudah dibuat setiap pertemuan yang mana telah ditentukan di atas bahwasannya ada 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama ada melalui metode kooperatif dan teknik jinsau. Siswa dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dan menjelaskan hikmah penyembelihan hewan dalam Islam. Pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan model debat, siswa dapat menjelaskan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan mensimulasikan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Jadi metode pertemuan pertama dan kedua ini diselesaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ada. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini sama menggunakan agar lebih mudah dibuat dengan 2 kali pertemuan yang untuk mengetahui materi pembelajaran ini bisa dilihat dari indikator pencapaian kompetensi dari indikator 3.1. Jadi yang pertama ini kita bisa menguraikan tentang bagaimana ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam seperti apa dan juga hikmahnya apa saja tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Dan untuk pertemuan kedua juga sama, bagaimana tata cara penyembelihan hewan itu seperti apa, dan juga tata cara penyembelihan hewan, mensimulasikan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam seperti apa. Nah, dan juga syaratnya binatang yang akan disembelih. Misalnya binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Dan binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, E. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga dibuat dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, metode pembelajaran ini bisa dilihat di poin C, tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, dan
Di sini ternyata ada dua pertemuan. Pertemuan pertama melalui pendekatan konstekstual. Nah, pendekatan pembelajaran itu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sikapnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Sedangkan pendekatan konstekstual adalah termasuk dalam teacher dan student centered approach. Di sini saya menggunakan metode kooperatif dan teknik Jigsaw. Di pertemuan kedua, saya menggunakan pendekatan konstekstual dan juga menggunakan metode kooperatif dan menggunakan teknik model debat. Kenapa saya memilih model debat? Karena di sini guru akan membagi para murid menjadi dua kelompok yang terdiri dari satu kelompok pro dan satu kelompok kontra terhadap materi atau kasus yang akan diangkat. Jadi kelompok pro akan menanggapi pendapat dari kelompok kontra. Berikut pula selanjutnya sampai setiap murid menyampaikan pendapatnya. Jadi ketika setiap kelompok mengemukakan atau menyampaikan gagasannya, guru akan menuliskan hal penting yang berasal dari pembicaraan dari kedua kelompok tersebut yang telah didiskusikan tersebut. Jadi di akhir diskusi, guru akan meminta para siswa peserta didik untuk membuat rangkuman atau kesimpulan yang berisi tujuan yang ingin dicapai dari kasus tersebut. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran, bisa digunakan menggunakan presentasi PowerPoint, kedua multimedia interaktif atau CD interaktif atau video terkait tentang ketentuan penyembelihan hewan lainnya. Kemudian G, sumber belajar. Sumber belajar di sini saya menggunakan yang pertama buku siswa fikih untuk kelas 7 semester genap, Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, kedua Departemen Agama RI 2015, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta Departemen Agama RI. Yang ketiga materi terkait bisa di internet, misalnya koran dan majalah, dan juga lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini langkah-langkah kegiatan pembelajaran saya menggunakan ada dua macam pembelajaran. Yang pertama pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi dalam pertemuan pertama ada kegiatan. Di kegiatan ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Jadi deskripsi kegiatan di pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak siswa untuk membaca basmalah bersama-sama. Dua, guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Di sini alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya di kegiatan inti. Di kegiatan inti ini deskripsi kegiatannya ada mengamati, menanya, dan juga mengasosiasi dan mengomunikasikan. Di mengamati ini, guru meminta peserta didik mengamati gambar yang berkaitan dengan materi penyembelihan. Guru meminta peserta didik mengangkat tangan sebelum mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya dan peserta lain mendengarkan. Dan guru mengajarkan bagaimana menghargai orang berbicara. Dan guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatannya. Selanjutnya menanya, mengasosiasi dan mengomunikasikan bisa dilihat di sini.
Dan alokasi waktu inti di sini 60 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. Dan bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Alokasi waktu di sini 10 menit. Selanjutnya di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga sama dilakukan sama. Selanjutnya pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi di sini sama dengan hal sebelumnya. Di kegiatan ada pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pendahuluan deskripsi kegiatan di sini ada salam pembuka beserta doa bersama melalui WhatsApp group yang telah dibuat sebelumnya. Motivasi pagi, guru membagikan buku siswa dan bahan ajar dalam file PDF. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi pada buku siswa dan bahan ajar sesuai yang telah disepakati bersama melalui file PDF tadi. Dan alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti di sini mengkomunikasikan. Jadi guru membuat kelompok diskusi di WhatsApp group tadi dan setiap kelompok menyampaikan hasil materi yang telah didiskusikan di WhatsApp group. Demikian juga dengan kelompok selanjutnya. Dan guru memantau aktivitas diskusi siswa grup WhatsApp dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing nalar dan kreativitas siswa. Dan guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa. Alokasi waktu di sini 60 menit. Selanjutnya penutup. Guru menutup proses diskusi dengan mengirimkan rangkuman melalui grup. Guru memberikan tugas untuk menambah wawasan peserta didik, serta guru mengingatkan siswa untuk mengerjakan tes tertulis secara online pada pembelajaran selanjutnya yang akan datang. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa dan bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa. Alokasi waktu di sini 10 menit. Begitu pula dengan pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Selanjutnya penilaian. Penilaian di sini meliputi penilaian sikap, penilaian diri. Jadi dari indikator sikap dan skor di sini yang dinilai 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi keterangan dari indikator sikap ini 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Kemudian observasi nama siswa, aspek yang diamati itu apa saja, kemudian jumlah dan keterangannya. Keterangan di sini seperti menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau seperti gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam membiasakan melaksanakan penyembelihan hewan sesuai ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menunjukkan contoh perilaku terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membiasakan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Selanjutnya, penilaian pengetahuan atau tes tulis. Di sini ada beberapa soal untuk tes tulis dan poin-poin yang didapat dalam satu soal. Jadi, soal pertama, jelaskan syarat penyembelihan hewan menurut Islam. Kedua, apa saja ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Ketiga, apa hikmah penyembelihan hewan dalam Islam. Dan keempat, bagaimana tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam.
terdapat poin-poinnya. Kemudian penilaian keterampilan unjuk kerja atau unjuk kerjanya. Sudah ada nama siswa, ada nilainya, nilai dan jumlah, kemudian predikat. Jadi keterangannya, aspek dan rubrik penilaian ini ada nilai dari aspek yang dinilai. Yang pertama, kejelasan dan kedalaman informasi. Kedua, keaktifan dalam diskusi. Ketiga, kejelasan dan kerapian presentasi. Jadi aspek yang dinilai ini jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna. Terdapat skornya. Jadi penilaian sikap ini, aspek ini bisa dilihat di buku panduan guru PAI SMP kelas 7 kurikulum 2013. Sudah tertera di dalam buku panduan tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang penjelasan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.